Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang oligosakarida. Nah, seperti yang kita ketahui, senyawa yang termasuk oligosakarida ini mempunyai molekul yang terdiri dari beberapa molekul monosakarida. Nah, jadi untuk oligosakarida sendiri ini mengandung 2-10 unit molekul monosakarida. Jadi 2 atau lebih dari molekul monosakarida itu dapat bergabung satu sama lainnya membentuk molekul oligosakarida. Nah, oligosakarida yang paling umum adalah disakarida yang terdiri dari 2 molekul monosakarida yang digabungkan melalui ikatan glikosida. Nah, jadi nanti ada trisakarida, tetrasakarida, pentasakarida, dan seterusnya tergantung dari berapa unit molekul monosakarida yang membentuknya. Nah, sebagai contoh di sini ada sukrosa. Sukrosa ini merupakan gabungan dari glukosa dan fruktosa. Sementara untuk laktosa sendiri, jika nanti kita hidrolisis maka akan menghasilkan dextrogalaktosa dan dextroglukosa. Sementara untuk maltosa ini merupakan gabungan dari 2 molekul dextroglukosa. Nah, yang pertama untuk maltosa sendiri. Jadi maltosa ini dia mengandung 2 molekul dextroglukosa yang dihubungkan oleh suatu ikatan glikosida, yaitu pada C nomor 1 atau karbon anomer dari glukosa pertama dan C nomor 4 dari glukosa kedua. Nah, kita ingat untuk ikatan glikosida itu terbentuk dari gugus hidroksil dari molekul yang pertama dan gugus hidroksil dengan molekul yang kedua, dan di sini antara C nomor 1 yaitu karbon anomer dengan C nomor 4 dari glukosa yang kedua. Nah, konfigurasi atom C anomer pada ikatan glikosida di antara kedua molekul dextroglukosa ini bentuknya adalah alfa, yaitu antara C1 dengan C4. Nah, antara C1 pada molekul yang pertama dengan C4 pada molekul yang kedua. Nah, kedua molekul glukosa pada maltosa ini berada dalam bentuk piranosa. Jadi di sini untuk maltosa sendiri itu merupakan gabungan dari alfa dextroglucopiranosil dengan beta glukopiranosa. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat. Nah, di sini untuk maltosa sendiri ini mempunyai sifat pereduksi karena dia memiliki gugus karbonil yang berpotensi bebas dan dapat dioksidasi. Nah, untuk molekul glukosa 2 yaitu pada bagian ini ya, pada maltosa itu dapat berbentuk alfa atau beta. Nah, jadi untuk maltosa nanti jika kita pecah atau kita hidrolisis, ini pemecahan ya. Oke. Nah, jadi akan membentuk 2 molekul deksoglukosa oleh enzim yang bersifat spesifik bagi ikatan alfa yaitu 1 sampai dengan 4. Oke. Nah, untuk maltosa sendiri ini dia sifatnya adalah mudah larut di dalam air, kemudian mempunyai rasa lebih manis daripada laktosa, tetapi kurang manis dibandingkan untuk sukrosa. Nah, kemudian yang kedua adalah sukrosa atau gula tebu. Ini untuk sukrosa sendiri itu tersusun dari glukosa dan fruktosa. Akibat adanya ikatan glikosida terbentuk antara gugus hidroksil anomerik dari kedua satuan monosakarida. Nah, sukrosa ini bukan gula pereduksi sehingga nanti tidak reaktif terhadap reagen Barfoot, kemudian Fehling atau Benedict. Nah, dan juga tidak mengalami mutarotasi. Nah, untuk sukrosa sendiri ini dapat dihidrolisis secara enzimatik dan kimia dengan membalikkan putaran optiknya dari dextrorotasi mengarah ke
searah dengan putaran jarum jam menjadi levorotasi berlawanan arah. Nah, sehingga nanti akan menghasilkan campuran yang komposisinya sama, yaitu antara glukosa dan fruktosa, tetapi di sini menghasilkan gula invert. Nah, ini sifatnya adalah lebih manis daripada sukrosa pada bobot molekul yang sama, pada MR yang sama. Kemudian contohnya gula invert sendiri adalah madu. Nah, jadi di sini kita bisa lihat untuk sukrosa, molekul dari sukrosa yaitu terdiri dari alfa dextroglucopiranosil dan beta dextroglucofruktofuranosa. Nah, kemudian untuk laktosa sendiri, laktosa ini kita sebut sebagai gula susu, jadi hanya terdapat pada susu. Kemudian jika kita pecah atau kita hidrolisis akan menghasilkan dextrogalaktosa dan dextroglukosa yang berikatan alfa, yaitu antara C nomor 1 dengan dengan C nomor 4 dari molekul yang satunya. Nah, jadi untuk glikosida laktosa ini mempunyai atom karbon hemiasetal. Nah, sehingga dia sifatnya adalah merupakan gula reduksi. Nah, kita bisa lihat di sini untuk laktosa sendiri itu terdiri dari alfa dextrogalactopiranosil dan beta dextroglucopiranosa.